Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada semester ini kita akan menggunakan kurikulum khusus dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang gelombang mekanik. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis karakteristik gelombang mekanik, kemudian menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Dengan peta konsep materi, kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik, kemudian besaran-besaran fisis gelombang, dan yang terakhir kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari gelombang mekanik, kemudian besaran-besaran fisis gelombang. Karakteristik gelombang mekanik. Perhatikan gambar berikut. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Gelombang berdasarkan medium dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam merambat membutuhkan medium. Contohnya gelombang laut, mediumnya adalah zat cair. Gelombang bunyi, mediumnya adalah gas atau udara. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam merambat tidak membutuhkan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi melewati suatu ruang hampa tanpa medium. Gelombang berdasarkan arah rambat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Contohnya gelombang cahaya, gelombang laut, gelombang pada tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getar. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah contoh dari gelombang transversal, terdiri atas bukit dan lembah. Sementara gambar di sebelah kanan adalah gambar dari gelombang longitudinal, terdiri dari rapatan dan regangan. Untuk gelombang transversal, bergetar naik dan turun, merambat ke arah kanan dan ke arah kiri. Makanya dikatakan bahwa arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Sementara gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya sejajar atau searah ke kanan atau ke kiri. Besaran-besaran fisis gelombang. Yang pertama adalah amplitudo, dilambangkan dengan A besar, adalah simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Perhatikan gambar berikut. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu adalah jarak dari titik keseimbangan sampai ke titik maksimum atau jangkauan maksimumnya. Dalam hal ini kalau dia bukit adalah puncak dari bukitnya. Jadi jarak dari titik keseimbangan sampai ke puncak bukit itu disebut dengan amplitudo. Ke bawah pun sama, dari titik keseimbangan sampai ke dasar lembah itu juga disebut dengan amplitudo. Kemudian ada yang namanya periode gelombang, lambangnya T besar. Time atau waktu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang. Rumusnya T besar sama dengan
T kecil dibagi N. T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan N buah gelombang. Kemudian frekuensi gelombang, lambangnya F, adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Dirumuskan F sama dengan N dibagi T. Dengan keterangan rumus masing-masing, T adalah periode, satuan dalam sekon, F adalah frekuensi, satuan dalam hertz, T adalah waktu tempuh N buah gelombang dalam detik, N adalah jumlah gelombang. Kemudian, kita bisa menghubungkan antara rumus periode dan rumus frekuensi. Kalau salah satu rumusnya dibalik, maka nanti kalian akan menemukan hubungan antara periode dan frekuensi dirumuskan seperti ini. Periode itu sama dengan 1 dibagi nilai frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi nilai periode. Jadi hubungannya seperti ini. Bahwa periode sama dengan 1 dibagi frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sekarang besaran fisis panjang gelombang disimbolkan dengan lambda adalah panjang satu buah gelombang yang terdiri atas pertama, panjang satu buah bukit ditambah panjang satu buah lembah yang berdekatan. Perhatikan gambar, satu buah bukit ditambah satu buah lembah yang berdekatan. Dalam hal ini, panjang dari A sampai E itu disebut dengan panjang satu gelombang. Satu buah bukit, satu buah lembah. Satu bukit, satu lembah itu disebut dengan panjang gelombang. Makna yang kedua, panjang gelombang juga diartikan sebagai panjang dari puncak bukit ke puncak bukit yang berdekatan. Dalam hal ini B sampai F. Yang ketiga, panjang gelombang juga diartikan sebagai panjang dari dasar lembah ke dasar lembah yang berdekatan. D sampai H. Nah, jadi ada 3 makna. Yang pertama adalah panjang satu bukit ditambah panjang satu lembah, itu adalah lambda, atau dari puncak ke puncak, itu juga lambda, atau dari dasar lembah ke dasar lembah, itu juga disebut dengan lambda. Kita next. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan V, adalah jarak yang ditempuh gelombang per detik. Rumusnya ada 2, V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau bisa menggunakan V sama dengan lambda dibagi periode. Kenapa bisa berubah? Karena hubungan frekuensi dengan periode tadi adalah 1 dibagi periode. Sehingga lambda dikali 1 dibagi periode itu sama dengan ini. Sekarang kita coba contoh soal. Sebuah batu dilemparkan ke air sehingga membentuk pola gelombang transversal. Jika dalam 1 menit terjadi 2 buah gelombang pada permukaan air tersebut, tentukan yang pertama adalah berapa besar periodenya, kemudian yang B berapa besar frekuensinya. Kita lihat yang diketahui adalah waktu sama dengan 1 menit, kita rubah ke detik sama dengan 60 detik. Kemudian N-nya sama dengan 12 buah gelombang. Sehingga kita bisa menghitung yang A, periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang, sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5 sekon. Sehingga untuk menghitung yang B,
kita langsung menggunakan rumus hubungan frekuensi dan periode. Frekuensi sama dengan 1 dibagi periode, sama dengan 1 dibagi 5, hasilnya adalah 0,2 Hz. Masih tentang gelombang, dalam 30 detik ada 10 gelombang laut, berarti waktunya sama dengan 30, kemudian banyaknya gelombang sama dengan 10. Jika jarak antar puncak dan dasar gelombang yang berdekatan adalah 6 meter, jadi kalian harus menggambarkan puncak dan lembah yang berdekatan. Berarti jaraknya dari puncak sampai lembah ini 6 meter. Nah, dilihat. Kalau dari puncak ke puncak adalah 1 gelombang, berarti kalau dari puncak sampai lembah hanya setengah gelombang. Berarti 6 meter ini sama dengan setengah gelombang. Sehingga gelombangnya sama dengan 2 dikali 6. Sama dengan 12 meter. Sekarang sudah ketemu nilai panjang gelombangnya. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang. Rumusnya V dibagi periode. Maka kita cari dulu periodenya yang ini. Atau dicari frekuensi, boleh juga. Misal dicari periode, maka periode sama dengan waktu dibagi N sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3 sekon. Sehingga cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi periode. Lambdanya 12, periodenya 3, maka hasilnya adalah 4 meter per sekon. Perhatikan gambar berikut. Masih tentang menghitung besar panjang gelombang atau lambda. Dilihat di gambar, satu bukit dan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang. Sehingga kalau kita lihat gambar ada 1, 2 setengah. Ya, gelombangnya ada sebanyak 2,5 atau 2,5. Panjang keseluruhan gelombang dari A sampai B adalah 20 meter. Pertanyaannya adalah lambda. Maka kalau cara pertama ya, itu langsung lambda sama dengan panjang keseluruhan dibagi banyak gelombang. Sama dengan 20 dibagi 2,5. Sama dengan 8 meter. Nah, namun kalian boleh menggunakan nalar untuk menjawab soal seperti ini. Kalian misalkan saja satu buah bukit ini disebut dengan satu keramik. Ditambah lembah juga satu keramik. Karena panjangnya sama. Sehingga kita lihat dari A sampai B ada berapa buah keramik? Iya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah keramik panjangnya 20 meter. Artinya, satu keramik itu sama dengan berapa? Iya, satu keramik sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 itu hanya satu keramik. Sementara lambda adalah 2 keramik. Kalau satu keramiknya 4, berarti kalau 2 keramik adalah 8 ya. Sehingga lambdanya sama dengan 8 meter. Nah, ini kalau menggunakan nalar ya. Tetapi boleh juga kalau misalnya sudah terbiasa dan paham, itu langsung menggunakan rumus ini ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Perhatikan gambar ya. Di sini ada gelombang, namun yang di atas ini dibagi.
setengah gelombang terbagi lagi, berarti seperempat yang di atas itu. Nah, berdasarkan data di atas, ditanya A periode gelombang, ini berapa? Kemudian panjang gelombang, lambda, dan cepat rambat gelombangnya berapa. Kita telaah dulu periode gelombang ya. Periode itu adalah waktu satu gelombang. Satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Berarti sampai sini ya. Nah, sekarang dilihat yang 0,8 itu waktunya 2 gelombang. Kalau 2 gelombang butuh waktu 0,8, berarti satu gelombang butuh waktu berapa? Ya, dibagi 2 saja. Berarti 0,4. Sehingga sudah didapat periode gelombangnya 0,4 sekon. Sekarang lambda. Perhatikan gambar ya. Sekarang kita menghitung lambda. Yang di atas ini seperempat, namun yang penuh di sini ada 2 ya. Berarti satu gelombang, 2 gelombang tambah seperempat. Sehingga banyaknya gelombang sama dengan 2/4. Ya, 2/4 gelombang. Nah, ini pecahan, sederhanakan saja. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9/4 gelombang. 9/4 gelombang panjangnya sama dengan 72 cm. Sehingga lambdanya sama dengan 4 dikali 72 dibagi 9. Pindah ruas ya itu ya. Ini 72 bagi 9, 8. 8 kali 4, 32. 32 cm. Setara dengan 0,32 meter. Sudah ketemu lambdanya. Sehingga untuk mencari yang C, V sama dengan lambda dibagi periode. Sama dengan 0,32 dibagi 0,4, hasilnya adalah 0,8 meter per sekon. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau agak kesulitan menghitung lambda, maka kalian bisa menggunakan permisalan seperti keramik tadi ya. Nah, di sini karena keramiknya dibagi 2, artinya seperempat, maka ini kita bagi 2 semua. Baru dihitung satu bagian nanti berapa panjangnya begitu ya. Kita hitung saja ada berapa keramik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 keramik panjangnya 72 ya. Berarti satu keramiknya panjangnya sama dengan 72 dibagi 9. Sama dengan 8 cm. Nah, lambda kalau satu bukitnya dibagi 2 begitu ya. Berarti lambdanya itu 4 kali keramik. 1, 2, 3, 4. Itu lambda. Maka lambda sama dengan 4 kalinya panjang keramiknya. Sama dengan 32 cm. Sama kan? Nah, itu. Kalau kalian tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam mengubah pecahan seperti ini, maka gunakanlah permisalan ya. Bahwa gelombang itu bisa dibagi. Ini satu gelombangnya 2 keramik. Tapi kalau mau dibagi 4 boleh. Maka satu gelombangnya 4 keramik. Kan begitu. Yang mana panjangnya itu pasti sama gitu loh. Panjang per satu bagiannya pasti sama. Ya, dipahami baik-baik. Kita next. Nah, sekarang saya punya tugas untuk kalian ya. Ada 2 buah tugas di sini.
Tugas pertama, kalian diminta menghitung frekuensi gelombang dan periode gelombang. Kemudian tugas kedua, kalian diminta menghitung panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Tipe soalnya hampir mirip dengan contoh yang saya berikan di depan. Silahkan dikerjakan, dipelajari lagi materinya, dipahami baik-baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian mengerti berdasarkan video pembelajaran sederhana ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.